ketemu lagi lur sama Didi Ismin JK ya. Lagi-lagi lur bintang gacornya ya, Hasto Kristianto ini. Kabarnya lusa atau kapan minggu-minggu ini dipanggil KPK atas dugaan Harun Masiku yang suap itu loh. Suap selama bulan 4 tahun dipanggil minta keterangan di mana Harun Masiku sekarang, di mana keberadaannya. Diduga ya Hasto mengetahuinya. Ya. Nah ini warganet ini yang agak gacor, yang paling gacor warganet yang komentar ini ya, mengomentari Hasto, terutama ini yang mengkritik atau mengomentari Hasto ini, terutama super gacornya Opung Tarbelak ini ya. Nih. Sekjen PDIP Hasto Kristianto minggu depan akan dipanggil KPK. Tapi subscribe dulu ya bosku yang belum subscribe atau like komen ya. Kok minggu depan Pak? Nggak bisa besok. Gabung ya. Kok harus nunggu minggu depan sih? Besok kan bisa. Aduh, kasihan kali aku ngeliat kawan ini, Bah. Belum kemarin jantungan dipanggil Polda, sekarang udah dipanggil KPK. Tapi untung lebih berbaik hati itu KPK, nggak langsung kau dipanggil. Tunggu minggu depan. Kalau udah habis minggu depan, kau siapa lagi manggil? Yang Maha Kuasa. Aduh, kasihan kali aku, coba lah ya. Toh aku mau bilang samamu, jaga kesehatan ya, tenangkan hati ya, tenang. Toh, ganjol toh. Ini kalau ngomong super news. Ya, jadi ini Harun Masiku, bagi yang nggak tahu, Harun Masiku itu terkena kasus suap 1,5 M. Jadi kawan ini menyuap komisioner KPU waktu itu 1,5 miliar terkait dengan PAW, pergantian antar waktu ya, dari caleg Dapil Sumatera Selatan. Jadi ceritanya begini ya. Jadi waktu itu caleg terpilih ditetapkanlah ya. Itu kalau nggak salah namanya itu Zulkarnain Kemas, yang merupakan adik dari Taufik Kemas, suami dari Ibu Ketua Umum ya, Ketua Umum PDIP ya. Jadi ya, setelah penetapan meninggallah ini si Zulkarnain Kemas. Otomatis kalau meninggal itu kan suara jatuh ke yang kedua. Kalau nggak salah yang kedua waktu itu aku lupa namanya ya. Jatuh ke nomor 2 dengan perolehan suara itu sekitar 44.000. Tapi karena disuap ya, si Harun Masiku yang suaranya cuma 5.000 itu bisa ditetapkan sebagai pengganti dari caleg terpilih yang sudah meninggal itu. Hebat kan, hebat. 44.000 itu suara caleg nomor 2 bisa digeser sama caleg yang suaranya cuma 5.000. Itulah kekuatan uang itu, ya kan? Nggak tahu bagaimana ya, mungkin ya dibikinlah skenario bagaimana merekayasa peraturan apa yang cocok. Ya, jadi merujuk waktu itu PDIP ya dengan sekjennya masih Hasto. Ya, merujuk ya dari penetapan dari putusan MA nomor 57 ya, disebutkanlah bahwasanya yang lolos sebagai partai itu mempunyai hak istimewa untuk menentukan siapa yang menjadi PAW. Ditentukanlah itu si Harun Masiku. Padahal kan harusnya itu caleg yang nomor 2 suaranya. 44.000 loh. 44.000 ke 5.000 itu jaraknya udah berapa, Bos? 39.000. Sebodoh-bodohnya masyarakat udah bisa tebak yang naik itu pasti yang nomor 2. Sementara si Harun Masiku itu nomor urut 6. Jauh lompat tinggi. Itu loh, ya. Jadi entah bagaimana ceritanya, disuaplah ini komisioner KPU, disuap juga lah ini, pastilah orang dalam ordal pasti juga kena suap. Iya kan? Hasto waktu itu kan sekjen, pastilah tekenan dia itu.
Tapi itu dia, ya. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, buron 4 tahun nggak tertangkap. 4 tahun nggak tertangkap, bayangkan kalian lihat dulu coba, ya. Kalau sempat dia tiap tahun nikah, udah apa anaknya itu? Aduh. Ya, jadi KPK memanggil si Hasto ini terkait dengan dengan membutuhkan keterangannya si Hasto ini sebagai saksi, ya kan? Aku masih ingat itu, masih ada rekamannya itu, dan juga masih ada Yang baru beritanya itu. gabung Apa subscribe dibilangnya? ya bosku. Ini si Makasih Hasto ya. sendiri bilang, Dan like komen ya. Harun Masiku adalah Salam orang semuanya, bersih. salam. Mau kubuktikan ini. Udah, kau yang mengucap seperti itu. Orang bersih kau bilang kan? Biasa itu, karena banyak uangnya dibilang bersih. Bisa bergeser semua, Bah. Undang-undang diobrak-abrik. Ya, dan juga KPK ingin meminta keterangan di manakah keberadaan Harun Masiku. Ya paling cuman si Hasto nanti kasih jawaban A, tidak tahu. B, saya tahu sebenarnya tapi pura-pura tidak tahu. Atau saya tahu tapi saya nggak mau ngasih tahu. Aduh. Ya, jadi jangan sampailah ya, kalau misalnya kita menyatakan bahwa partai kita itu bersih, ya, seseorang itu bersih, pastikan dulu, ya kan? Jangan gara-gara ngeliat uang matanya hijau. Tapi mudah-mudahan lah ya, kau dipanggil cuma sebagai saksi, bukan sebagai penikmat. Aku nggak menuduh, ya kan? Ini kan kita kan berasumsi. Yang namanya masyarakat bebas dong berasumsi, gitu. Makanya, ya, jadi jangan sebelum kita bilang teriak pemilu curang, kita tanya dulu diri kita, pernah nggak aku curang sebelumnya? Kan muncungmu itu yang kemarin itu bilang pemilu curang, ya, pemerintah mengintervensi, pemerintah itu mengambil bagian di dalam men-setting semuanya, itu kau bilang kan? Rupanya kau sendiri menzolimi karirmu. Memang caleg nomor 2 itu yang 44.000 itu itu suaranya nggak perlu kusipil di sini namanya, karena memang aku nggak hafal. Tapi aku tahu ceritanya. Bisa digeser sama si Harun Masiku yang suaranya cuma 5.000. Terima kasih sedulur-sedulurku, sudah sampai jumpa lagi ya. Jadi Nanti itu dia, ya, jangan teriak-teriak. Pemerintah intervensi. Kau pun juga intervensi. Nanti mudah-mudahan pemerintah curang, kau duluan mencurang. Terima kasih atas dukungannya, pokoknya. Terima kasih semuanya, hal-hal salam yang merupakan dulurku yang sudah subscribe yang dan kubilang sudah komen. samamu. Terima kasih.